ukuran super ini ikan nila bioflok nih. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Tentu saja banyak yang mengenal ikan air tawar yang satu ini. Tidak hanya memiliki rasa yang gurih dan nikmat saja, namun ikan nila memiliki banyak kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ngomongin masalah ikan nila, apakah kalian tahu bagaimana budidaya ikan nila? Cara budidaya ikan nila untuk pemula. Wajib tahu sebelum booming ya. Pembuatan kolam. Yang diharapkan oleh sebagian masyarakat dengan menerapkan sistem baru bioflok ini, yaitu penggunaan pakan yang jauh lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, serta juga ramah lingkungan. Ikan nila dibudidayakan melalui sistem ini lantaran memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, serta juga termasuk dalam salah satu ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Jadi untuk kolam yang harus digunakan oleh ikan nila saat ini, yaitu kolam yang menggunakan terpal tetapi tanpa aerator. Teknik pembuatan kolam terpal. Membuat kolam terpal dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Akan tetapi, sebelum itu kita harus terlebih dahulu memastikan beberapa langkah dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu dengan cara mempertimbangkan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila. Dalam hal ini, kita harus juga memperhatikan sumber air yang ada di sekitar kolam tersebut. Supaya nantinya lebih bagus, sebaiknya menggunakan air sungai yang digunakan dalam kolam terpal. Kenapa? Sebab air sungai mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berpengaruh pada suhu kolam nantinya. Budidaya ikan nila ini akan berjalan dengan baik apabila mempunyai ketinggian air yang tepat, yaitu kurang lebih sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu saja, untuk ukuran kolam juga berpengaruh dalam budidaya ikan nila. Untuk benih ikan nila pada umumnya tinggi kolam sekitar kurang lebih 60 cm. Akan tetapi, untuk pembesaran ikan nila kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100 hingga dengan 150 cm. Dalam proses peletakan kolam pada dasar tanah, maka kalian di sini harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal tersebut tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang mana bisa berisiko untuk merusak terpal. Sehingga jika diteruskan, maka akan mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Budidaya ikan nila harus memperhatikan air limbah juga ya guys, apabila kita menggunakan kolam terpal di tempat yang padat warga. Alangkah baiknya jika kita juga harus memperhatikan air limbah dari kolam itu sendiri, supaya nantinya tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusi yang paling tepat yaitu dengan cara membuat saluran pembuangan permanen, dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai yang ada di area sekitarnya. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak boleh dilakukan sembarangan ya guys, supaya nantinya hasil panen ikan nila bisa memuaskan. Sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila sendiri, kedalamannya kurang lebih berkisar di antara 100 hingga 150 cm dengan pH 7 maupun juga pH 8. Dan pastikan juga, jika air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih, serta juga jernih agar bisa bebas dari patogen. Tahapan siapkan bibit atau benih ikan.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak-gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari bisnis terbaru. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Tahap panen ikan nila. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam kolam, per kolamnya bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah.